Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu mini riset perkembangan PAI di sekolah. Dan sekolah yang saya tuju itu yaitu SDN Wangunharja 01 di daerah rumah saya sendiri, yaitu itu adalah alumni saya alumni dari SD situ. Nama saya adalah Muhammad Fahrudin dengan NPM 41182911210001. Saya dari kelas reguler A1. Presentasi ini untuk mata kuliah untuk tugas UAS mata kuliah materi agama Islam, dan dosen pengajarnya yaitu Pak Irham. Pelaksanaan penelitian yaitu saya melakukan penelitiannya yaitu di SDN Wangunharja 01 di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saya melakukan penelitiannya pada hari Jumat jam 7 pagi sampai jam setengah 12 siang. Saat itu tanggal 28 Juli 2023. Dan di situ ada guru PAI-nya yang bernama Pak Sunarto. Saya meneliti ke 2 kelas saat itu, karena pada hari Jumat itu ada 2 kelas doang yang ada jam PAI-nya, yaitu di kelas 3 SD dan kelas 6 SD. Ya, di sini ada biografis sekolah. SDN Wangunharja 01. SDN Wangunharja 01 adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini berdiri sejak 1962 dan sudah memiliki akreditas A berdasarkan sertifikat nomor 397 BAN SM SK 2019. Kepala sekolahnya bernama Ibu Nur Aini. Saat ini sekolah tersebut masih memakai panduan kurikulum SD 2013 yang revisi. Dan ada sebagian kelas yang baru menerapkan kurikulum merdeka. Seperti yang ibu kepala sekolahnya bilang kepada saya, itu seperti contohnya kelas 1 dan kelas 4 baru mulai menerapkan kurikulum merdeka. Pembelajaran di sekolah ini dilakukan pada double shift. Dalam seminggu pembelajaran dilakukan selama 6 hari, berarti dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan double shift itu maksudnya karena ada yang satu kelas itu terlalu banyak, satu angkatan terlalu banyak muridnya, jadi ada yang masuk dari pagi sampai jam 9 dan shift 2-nya dari jam 9 sampai zuhur. Itu bila yang masih tingkat kelas rendah seperti kelas 1, 2, 3. Namun yang kelas tinggi biasanya yang shift pertama dari jam 7 sampai zuhur, yang shift 2-nya dari zuhur sampai setelah asar, ya jam setengah 5, jam 4. Selanjutnya guru PAI di sekolah tersebut bernama Pak Sunarto. Beliau juga yang mengajarkan PAI kepada saya saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Hasil penelitian saya yaitu yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran. Guru PAI merencanakan aktivitas pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Mereka memutuskan materi apa yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran, dan metode pengajaran yang akan digunakan. Yang kedua, ada pengenalan dan penjelasan konsep. Guru PAI memulai dengan pengenalan konsep dasar dalam ajaran PAI kepada siswa. Mereka menjelaskan prinsip dalam agama dan moral berbasis pada pendekatan pemahaman siswa. Yang ketiga, diskusi kelas. Guru memfasilitasi diskusi dan bertukar pendapat dengan siswa tentang topik PAI yang sedang dipelajari. Mereka mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan,
menyampaikan pendapat dan berbagi pengalaman terkait dengan materi yang dipelajari. Yang keempat ada kegiatan praktik. Guru PAI memberikan kegiatan praktik yang relevan untuk membantu siswa menerapkan konsep-konsep PAI secara langsung. Ini dapat mencakup permainan, peran, simulasi, diskusi kelompok, atau tugas praktik. Yang kelima ada bahan bacaan dan sumber referensi. Guru memberikan bahan bacaan tambahan seperti buku teks, artikel, atau cerita inspiratif tentang ajaran PAI. Ini membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi dan nilai-nilai yang diajarkan. Evaluasi dan penilaian. Guru melakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi PAI. Ini melibatkan ujian, tugas presentasi, atau proyek yang relevan. Evaluasi ini membantu guru untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh ada integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain pembelajaran formal di dalam kelas, guru PAI juga berupaya untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat melibatkan diskusi tentang etika, perilaku moral, toleransi, dan pengembangan sikap yang positif. Proses pembelajaran. Pak Sunarto adalah guru PAI di SDN Wangun Harja 01. Ketika Pak Sunarto masuk kelas, murid memberi salam. Setelah itu, salah satu murid memimpin untuk membaca doa sebelum dimulai pembelajaran dan dilanjut membaca sholawat dan surat-surat Al-Quran. Kemudian Pak Sunarto mulai menjelaskan materi yang sudah ada di buku dengan metode menulis papan tulis, ceramah. Lalu muridnya diminta untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sunarto. Dan kemudian disuruh setor hafalan Al-Quran dan hadis, juga membuat tugas secara berkelompok. Bahan ajar yang digunakan. Saat ini di SDN Wangun Harja 01 masih menggunakan kurikulum 13 yang revisi, jadi yang keluaran 2018. Jadi menggunakan buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sesuai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Dan isi materi buku tersebut yang kelas 6 SD adalah ada beberapa bab yang mengkaji surat Al-Kafirun beserta artinya dan sebab turunnya surat Al-Kafirun. Selanjutnya ada bab Asmaul Husna, ada bab tentang bersikap toleran dan simpati, ada bab memahami zakat, ada bab tentang kisah para nabi dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Kelebihan dari bahan ajar tersebut yaitu, menurut Pak Sunarto sendiri, kelebihan dari bahan ajar yang digunakan ini adalah membangun karakter dan moral. Buku PAI ini memberikan pengajaran tentang nilai-nilai moral dan etika dalam Islam yang bertujuan untuk membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Hal ini penting dalam membentuk kepribadian mereka di usia yang kritis ini. Penguatan identitas keagamaan. Bahan ajar PAI ini membantu peserta didik memperkuat dan memahami identitas keagamaan mereka sebagai seorang muslim. Hal ini membantu mereka menghadapi tantangan dan godaan di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan agama yang mendalam. Bahan ajar PAI ini memberikan pelajaran yang lebih mendalam tentang ajaran Islam, termasuk pemahaman tentang ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan kisah-kisah para nabi. Hal ini membantu peserta didik memperoleh pengetahuan agama yang kuat, mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pelajaran yang sudah direncanakan dalam PAI ini juga menekankan pentingnya sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan budaya. Hal ini membantu peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang beragam secara damai. Yang kelima, membentuk kepedulian sosial dan pemberdayaan. Bahan ajar PAI ini mendorong peserta didik untuk memiliki rasa peduli sosial dan membantu mereka memahami peran mereka sebagai individu yang berkontribusi dalam masyarakat. Hal ini
menciptakan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan diri dan membantu membangun sikap empati kepada sesama. Sedangkan kelemahan dari bahan ajar ini yaitu menurut Pak Sunarto, yang pertama, tidak menyajikan materi yang relevan. Beberapa bahan ajar PAI tidak menjelaskan secara mendalam materi yang relevan dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ini menyebabkan adanya kesenjangan antara apa yang dijelaskan dalam bahan ajar dengan pemahaman yang sebenarnya oleh siswa. Tidak menyediakan latihan yang cukup. Bahan ajar di PAI, di SDN terutama, seringkali tidak menyediakan latihan yang cukup untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Hal ini menyebabkan kurangnya praktik dan pemahaman yang baik pada siswa. Yang ketiga, kurangnya materi yang menarik. Bahan ajar PAI seringkali kurang menarik dan tidak memadai bagi anak-anak. Hal ini membuat siswa menjadi kurang tertarik dan sulit memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, tidak membangun metode pengajaran yang variatif. Bahan ajar PAI di SDN ini seringkali tidak menggunakan metode pengajaran yang variatif sehingga siswa cenderung mudah bosan dan sulit memahami materi yang diajarkan. Yang kelima, tidak menyediakan pemahaman tentang berbagai agama. Bahan ajar PAI di SDN ini seringkali hanya berfokus pada Islam saja dan kurang memberikan pemahaman luas tentang berbagai agama. Hal ini mengurangi pemahaman siswa tentang keragaman agama dan keyakinan di masyarakat. Yang terakhir yaitu kurangnya penekanan pada aspek praktek. Bahan ajar PAI di SDN ini seringkali kurang menekankan pada aspek praktek keagamaannya. Padahal praktek keagamaan yang baik dan benar juga merupakan bagian penting dari pendidikan agama bagi siswa. Selanjutnya, saran untuk bahan ajar tersebut menurut Pak Sunarto adalah melakukan studi terhadap kesesuaian bahan ajar dan kurikulum PAI di sekolah dengan kebutuhan peserta didik serta kecocokannya dengan tujuan dan sasaran pembelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PAI di sekolah SD negeri terutama, dan menyarankan alternatif metode yang lebih interaktif dan partisipatif. Yang ketiga, menganalisis keberhasilan implementasi pembelajaran PAI dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam penelitian. Yang selanjutnya, meneliti integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI dan mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang mungkin muncul. Dan yang terakhir, meneliti pendekatan inklusif dalam pembelajaran PAI untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk belajar dan memahami ajaran Islam. Di SDN Wangunaharja 01 juga mengadakan program tambahan tentang kurikulum PAI, yaitu selain menggunakan bahan ajar dan kurikulum yang sudah disediakan, Pak Sunarto juga menambahkan beberapa program yang sudah disetujui oleh kepala sekolah dan sudah disosialisasikan. Beliau mengambil beberapa buku sebagai referensinya. Kemudian beliau rangkum dan dijadikan buku untuk program untuk pegangan para murid. Buku itu berisi tentang kisah para nabi, sejarah-sejarah tentang Islam zaman dahulu, tafsir dari hadis dan Al-Quran, dan lain sebagainya. Siswa juga diwajibkan setor hafalan setiap harinya, minimal 1 hadis beserta artinya dan 1 surat pendek, surat Al-Quran yang surat-surat pendek beserta artinya juga. Dan juga pada hari Jumat pagi selalu diadakan sholat duha dan sholawat bersama di lapangannya. Setiap 3 bulan pasti menonton film yang islami bersama dan memberi santunan kepada anak yatim atau yatim piatu ataupun piatu. Juga setahun sekali mengadakan kunjungan ke museum-museum sejarah Islam
juga buka bersama di bulan puasa Ramadan dan dihadiri para alumni SD Wangun Harja 01. Di sini saya juga melakukan wawancara kepada guru PAI di SD Wangun Harja 01. Saya sudah menulis beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk ditanyakan. Di antaranya ada, bagaimana pandangan Pak Sunarto mengenai tujuan dan sasaran pembelajaran PAI di SD Wangun Harja 01? Dan jawaban beliau adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam kepada peserta didik, serta membentuk sikap dan karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai agama. Tujuan tersebut juga mencakup mengembangkan kecakapan hidup yang berkaitan dengan agama, seperti kemampuan beribadah dengan baik, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan agama. Yang selanjutnya, bagaimana pandangan Pak Sunarto mengenai strategi dan metode pembelajaran PAI di SD Wangun Harja 01, dan metode apa yang sekarang digunakan oleh Pak Sunarto? Menurut Pak Sunarto, yaitu seharusnya melibatkan peserta didik secara aktif dan memanfaatkan metode yang menarik dan interaktif. Metode yang dapat digunakan antara lain ceramah, diskusi, kelompok role-play, game, presentasi, dan media teknologi seperti video atau aplikasi pembelajaran. Nah, seperti sekarang kan kadang juga mulai daring. Pak Sunarto juga memberikan buku-buku online atau tugas-tugas menonton video dan kemudian dirangkum apa yang bisa diambil hikmahnya dari video tersebut. Metode yang digunakan sekarang bisa berbeda dari sekolah ke sekolah, tapi penting untuk memastikan bahwa metode yang dipilih dapat menarik minat dan memudahkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, bagaimana menurut Pak Sunarto jika dilakukan inovasi pembelajaran PAI di SD Wangun Harja 01? Jawaban beliau yaitu sangat penting untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Inovasi tersebut dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, memperkaya sumber belajar seperti bahan ajar multimedia, pelajaran lapangan, atau mengadakan kegiatan yang melibatkan komunitas sekitar. Inovasi juga dapat dilakukan dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, bekerja dalam kelompok, atau menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya juga menanyakan bagaimana cara guru melakukan inovasi pembelajaran PAI di SD Wangun Harja 01. Pak Sunarto merespon bila guru dapat melakukan inovasi pembelajaran PAI dengan beberapa langkah. Yang pertama, menggali ide dan inspirasi dari berbagai sumber seperti program pelatihan, buku referensi, atau konsultasi dengan guru dan pimpinan kepala sekolah. Kemudian melakukan perencanaan dan pemilihan metode pembelajaran yang inovatif serta bahan ajar yang menarik dan relevan. Selanjutnya, guru dapat melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berkreasi dan berkolaborasi. Evaluasi dan refleksi juga penting dalam inovasi pembelajaran untuk memperbaiki metode yang digunakan saat ini. Dan bagaimana menurut guru ke depannya agar pelajaran PAI di SD Wangun Harja 01 lebih menyenangkan? Pak Sunarto sendiri menjawab, agar PAI lebih menyenangkan, beberapa hal itu harus dilakukan. Yang pertama, guru bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan yang interaktif dan aktif. Kedua, memanfaatkan metode pembelajaran yang menarik seperti game, permainan peran, dan diskusi kelompok. Ketiga, menggunakan teknologi atau media pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman pembelajaran. Yang keempat, menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik untuk membuatnya lebih relevan dan praktis. Dan yang terakhir yang saya tanyakan kepada Pak Sunarto yaitu, apa sih tujuan pembelajaran PAI di SDN Wangun Harja 01? Tujuan pembelajaran di SDN Wangun Harja 01 adalah untuk memperkuat dan memperdalam pemahaman peserta didik tentang ajaran-ajaran agama Islam, termasuk pemahaman tentang ibadah, akhlak, sejarah Islam, kisah-kisah para nabi, dan nilai-nilai agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan lainnya adalah membentuk karakter dan sikap yang baik berdasarkan nilai-nilai agama seperti kesabaran, kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, tujuan pembelajaran PAI di SDN Wangunharja 01 juga mencakup pengenalan dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan budaya serta meningkatkan kecakapan hidup berdasarkan ajaran Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut saya sendiri perlunya perbaikan dalam bahan ajar PAI di sekolah dasar negeri, baik dalam hal kedalaman materi, keberagaman metode pembelajaran, dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran PAI untuk meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik. Perlunya memperkuat kerjasama antara guru, sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mengembangkan dan memperbaiki pembelajaran PAI. Yang terakhir, pentingnya pendekatan inklusif dalam pembelajaran PAI untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran agama yang relevan dan bermakna. Dan saran saya untuk penelitian ini yang sudah saya amati yaitu yang pertama, melakukan studi terhadap kesesuaian bahan ajar dan kurikulum PAI SDN terutama dengan kebutuhan peserta didik serta kecocokannya dengan tujuan dan sasaran pembelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PAI di SDN dan menyarankan alternatif metode yang lebih interaktif dan partisipatif. Yang ketiga, menganalisis keberhasilan implementasi pembelajaran PAI di SDN dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam penelitian. Yang keempat, meneliti integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar negeri dan mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang mungkin muncul. Yang kelima, meneliti pendekatan inklusif dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar negeri untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses dan kesimpulan yang sama untuk belajar dan memahami ajaran Islam. Ya, mungkin hanya itu hasil mini riset di sekolah dasar negeri Wangunharja 01 dari saya yang sudah saya amati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.